Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Tak perlu dicari lagi. Inilah dia. Dua orang kakak beradik itu terkejut bukan main. Dara cantik jelita itu, yang bukan lain adalah Putri Shanti Dewi, menjura sambil berkata manis. Terima kasih atas bantuan kalian. Kian Bu termenung dan menatap wajah itu dengan bengong. Setelah kakaknya menyentuh lengannya, barulah dia sadar, menarik napas panjang meniru perbuatan kakaknya menjura dengan hormat kepada putri itu, lalu berkata. Tak kusangka, kiranya. Sang putri, syukurlah bahwa Anda selamat. Shanti Dewi membalas pandang mata pemuda yang dianggapnya nakal dan lucu itu sambil tersenyum dan berkata singkat dengan sikap manis. Terima kasih. Hadirnya Shanti Dewi bersama Gak Bun Beng di tempat itu bukanlah hal yang aneh. Sungguh pun Gak Bun Beng telah meninggalkan kota Kaichiang, yaitu kota perbentengan yang dikuasai oleh Jenderal Kao, namun hati pendekar sakti ini tidak rela secara menyeluruh meninggalkan putri itu begitu saja. Dia percaya penuh akan perlindungan Jenderal Kao kepada Shanti Dewi, akan tetapi betapapun juga, jenderal itu adalah seorang militer yang penuh dengan tugas-tugas berat, padahal keadaan sekarang amat berbahaya dengan adanya pemberontakan-pemberontakan itu. Dia ingin pergi menyelidiki tentang si jari maut yang telah menodakan namanya, akan tetapi hatinya tidak tega meninggalkan Shanti Dewi sehingga perginya tidaklah terlalu jauh dari Kaichiang. Setiap malam, apabila dia tidak dapat tidur pulas dan gelisah memikirkan keadaannya, berulang kali dia menghela napas panjang. Mengapa dia tidak dapat melupakan putri butan itu sejenak pun? Mengapa wajah yang jelita itu terbayang terus di depan matanya dan mengapa pula dia selalu mendengar suara tangis darah itu, mendengar pula suara gadis itu yang mengatakan cinta kepadanya? Mengapa setiap kali teringat akan ini, hatinya menjadi seperti ditusuk oleh keharuan yang membuat dia ingin sekali terbang ke tempat gadis itu untuk sekedar memandang wajahnya dan mendengar suaranya? Mengapa? Cintakah ini? Dia tidak dapat menyangkalnya, karena perasaan ini dahulu hanya pernah dirasakan terhadap Milana, bahkan perasaan itu sampai sekarang masih berakar di hatinya. Belum pernah dia merasakan sesuatu seperti ini terhadap Milana dan kedua kalinya terhadap putri butan itulah. Akan tetapi perasaan ini hendak selalu dibuangnya jauh-jauh, ditolak dan disangkalnya sendiri. Tidak boleh dia begitu lemah, membiarkan hatinya jatuh cinta kepada Shanti Dewi sungguh pun dia yakin bahwa gadis itu patut menjadi anaknya. Usianya sudah hampir 40 tahun dan Shanti Dewi belum ada 20 tahun. Mana mungkin? Betapapun juga, dia harus melihat putri itu berada di tempat aman. Berada di kota raja atau sebaiknya berada di Butan, di istana ayahnya sendiri. Kalau Shanti Dewi masih berada di benteng Kaichiang, berarti sewaktu-waktu putri itu akan terancam bahaya. Karena inilah maka ketika Panglima Kim Bo Usin yang telah menjadi tawanan itu dibebaskan kaki tangannya dan benteng diambil alih oleh Panglima pemberontak ini dan kaki tangannya. Gak Bun Beng yang tidak berada di tempat terlalu jauh itu segera mendengarnya dan cepat dia menyelinap masuk ke dalam kota benteng Kaichiang dan kedatangannya tepat sekali karena Putri Shanti Dewi yang ikut pula melarikan diri belum diketahui oleh pihak musuh. Pertemuan mengharukan terjadi ketika putri yang ikut berlari bersama sebagian penduduk Kaichiang itu tiba-tiba berhadapan dengan Gak Bun Beng. Paman! Dia menjerit dan di lain saat dia telah menangis di dalam pelukan Bun Beng. Tenanglah, mari kita cepat pergi dari tempat ini. Bun Beng berbisik lalu mengajak putri itu untuk cepat melarikan diri keluar dari kota benteng itu dan lari mengungsi ke selatan sampai akhirnya mereka tiba di dusun Ang Hok Teng, dan ketika Bun Beng mendengar bahwa Panglima Tio, komandan dari perkemahan di luar dusun itu adalah bawahan Jenderal Kao, dia langsung mengajak Shanti Dewi menemuinya. Panglima Tio sudah mendengar mereka dari Jenderal Kao, maka dia menyambut Gak Bun Beng sebagai tamu agung. Demikianlah mengapa Gak Bun Beng dan Shanti Dewi tahu-tahu berada di situ dan tanpa disangka-sangkanya di tempat itu dia bertemu dengan dua orang sutenya, putra-putra dari Sumahan, pendekar super sakti penghuni Pulau Es. Sebaiknya kita berangkat sekarang juga. Ini adalah tugas kalian sebagai utusan dari kota raja, akan tetapi aku akan membantu kalian sampai berhasil. Pertama, kita mencoba untuk mencari si buta itu, dan kedua kita melakukan penyelidikan tentang keadaan pemberontak di sana agar dapat kalian bawa sebagai laporan ke kota raja. Baik, Su Heng, kami siap berangkat, jawab Qian Li.
Dewi, engkau tinggal di sini dulu, menanti sampai aku kembali. Tidak, tidak, harap jangan tinggalkan aku sendirian lagi, biarlah aku ikut ke Teng Bun, putri itu menjawab sambil memandang Bun Beng dengan sinar mata penuh permohonan. Pertemuannya dengan Bun Beng kembali seolah-olah mendatangkan sinar kebahagiaan di hatinya. Biarpun dia tahu bahwa pendekar sakti yang dikagumi dan dicintanya itu tidak berani membalas cintanya karena Putri Milana, dan biarpun selama pertemuan mereka sampai tiba di dusun Angkiok Teng dia tidak pernah menyinggung soal cintanya, namun dia mengambil keputusan untuk tidak membiarkan dirinya ditinggalkan atau terpisah dari pendekar yang amat dikaguminya, dipercaya, dipuja dan dicintanya itu. Pandang mata yang demikian penuh permohonan, demikian penuh arti seolah-olah pandang mata itu merupakan tanda penyerahan jiwa raga dan segala-galanya, membuat Bun Beng menunduk dan tidak mampu menjawab sampai lama. Kalau sang putri ikut, kami akan ikut melindunginya, Su Heng, tiba-tiba Kian Bu berkata penuh semangat. Mendengar suara sutenya ini, tiba-tiba timbul suatu harapan di dalam hati Bun Beng. Mengapa tidak? Dua orang sutenya ini adalah dua orang pemuda yang hebat. Lihat, mana mungkin mencari dua orang muda sedemikian tampan dan gagahnya? Putra-putra pendekar super sakti pula, selain tampan juga memiliki kepandaian yang amat hebat, bahkan dia sendiri tadi sudah mengukur betapa hebatnya kepandaian Kian Bu. Sepatutnya lah kalau Shanti Dewi berjodoh dengan seorang, di antara mereka ini, bukan dengan dia. Dan Kian Bu, sutenya ini agaknya begitu bersemangat ingin melindungi Shanti Dewi. Siapa tahu? Kian Bu adalah adik Milana, Kian Bu adalah cucu kaisar, putra dari Putri Nirahai. Baik. Tiba-tiba dia berkata sehingga Shanti Dewi menjadi berseri-seri wajahnya dan menangkap tangan Gak Bun Beng dengan girang, kemudian menoleh kepada Kian Bu dengan senyum lebar sambil berkata, "Terima kasih. Akan tetapi, engkau harus menyamar sebagai pria," kata Gak Bun Beng. "Saya kira tidak perlu demikian, Gak Tai Hiap," tiba-tiba Panglima Tio berkata. Menurut penyelidikan, biarpun Teng Bun telah direbut pemberontak, namun kota itu masih terbuka bagi umum dengan adanya para pengungsi yang keluar masuk, tentu saja rakyat juga terpecah, ada yang pro dan ada yang kontra pemberontak. Hanya penjagaan di sana amat ketat sehingga sukarlah bagi penyelidik kami untuk memasukinya. Semua orang laki-laki digeledah dengan teliti, hanya wanita yang tidak mengalami penggeledahan hebat. Kalau sang putri menyamar sebagai pria, dia tentu malah akan digeledah. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya, Kio Chiang Kun? Bun Beng bertanya kepada Panglima yang tentu lebih paham akan bagaimana baiknya untuk memasuki tempat yang telah dikuasai oleh pemberontak. Hanya ada dua cara, Panglima itu menjawab. Pertama tentu saja menggunakan kepandaian Cui yang begitu tinggi untuk menyelundup masuk secara sembunyi di waktu malam. Kedua, jalan yang lebih aman lagi mengingat bahwa sang putri ikut bersama Samui, Anda bertiga, masuk secara terang-terangan di waktu siang bersama dengan para pengungsi yang lain. Akan tetapi Samui akan mengalami penggeledahan yang amat teliti, maka kalau mengambil cara ini, surat-surat kuasa yang dibawa oleh Jiwi Sumatai Hiap sebaiknya dititipkan dulu kepada saya. Dan di antara dua cara itu baru dapat ditentukan oleh Samui sendiri setelah melihat keadaan di sana karena tentu saja setiap hari bisa terjadi perubahan hebat. Kian Li setuju dan segera meninggalkan dua surat kuasa dari Jenderal Ko dan dari Putri Milana itu kepada Panglima Tio. Kemudian berangkatlah 4 orang ini menuju ke Teng Bun, yang masih cukup jauh dari tempat itu, makan waktu perjalanan sampai 2 hari. Tentu saja kalau mereka mempergunakan ilmu berlari cepat atau naik kuda, jarak itu dapat ditempuh tidak sampai 1 hari. Akan tetapi mereka tidak berani mempergunakan ilmu karena hal ini tentu akan menarik perhatian orang. Sedangkan kalau naik kuda, mana ada pengungsi bermewah-mewahan naik kuda. Perjalanan dilakukan biasa saja, seperti orang-orang lain yang banyak terdapat di jalan-jalan sekarang. Karena perjalanan antara tempat yang dikuasai pemberontak dan tempat yang masih dikuasai pasukan pemerintah itu merupakan daerah pengungsian di mana para pengungsi setiap harinya hilir mudik seperti anak-anak ayam ketakutan dan mencari tempat perlindungan dari mara bahaya. Di sepanjang perjalanan di bawah terik panas matahari dan banyak melalui lapangan tandus yang kering, amat melelahkan dan menyiksa badan ini, yang paling bergembira adalah Sumakian Bu. Pemuda ini secara langsung saja sudah jatuh hati dan tergila-gila kepada Shanti Dewi. Dan sekali ini bukan kepalang tanggung. Tidak seperti biasanya, terhadap setiap orang gadis muda memang dia senang untuk dekat, senang untuk memandang dan mengagumi kecantikan orang, senang untuk bicara dengan gadis manis,
berkenalan dan bersenda gurau. Akan tetapi terhadap Shanti Dewi ini Kian Bu merasakan sesuatu yang lain terjadi dalam hatinya. Tak pernah bosan-bosannya dia memandang wajah itu, mengikuti garis, bibir, hidung dan mata itu dengan pandang matanya, seolah-olah dia hendak melukis semua itu dengan pandang matanya, ingin menyentuh dan membelai segala keindahan itu dengan sinar matanya. Ketika mereka melewati padang rumput yang bergerak-gerak seperti ombak samudera karena banyaknya dan besarnya angin, tanpa ragu-ragu lagi Kian Bu lalu melepaskan jubah luarnya yang lebar dan menyerahkannya kepada Shanti Dewi sambil berkata, atas nasihat Bun Beng kini menyebut, adik, kepada Shanti Dewi karena mereka menyamar sebagai paman, dua orang kakak dan adik. Adik Shanti, kau pakailah ini. Angin terlalu besar, agar engkau jangan masuk angin. Wajah gadis itu menjadi agak merah karena dia merasa sungkan dan malu terhadap Bun Beng dengan kebaikan yang diperlihatkan pemuda ini. Akan tetapi Bun Beng yang melihat ini semua, melihat sikap Kian Bu semenjak mula-mula bertemu menaruh harapan besar dan sambil tersenyum dia berkata, Dewi, terimalah. Kakakmu yang seorang ini memang baik sekali hatinya. Terpaksa Shanti Dewi menerima jubah itu, memakainya dan kembali mengucapkan, terima kasih. Ucapan terima kasih yang telah diterimanya beberapa kali dari gadis ini semenjak bertemu, tidak menyenangkan hati Kian Bu. Ucapan seperti itu mendatangkan kerenggangan dan kekakuan dalam hubungan yang baik, karena membayangkan kesungkanan hati. Tidak usah berterima kasih. Bukankah kita adalah orang-orang sendiri? Apalagi dalam perjalanan ini engkau adalah adikku, kalau seorang kakak tidak mempedulikan adiknya, tentu malah mendatangkan kecurigaan. Betul sekali. Betapa cerdas dan telitinya engkau, Bute. Tidakkah begitu, adik Shanti? Adikku Kian Bu ini memang benar hebat, bukan? Nada suara Kian Li menggoda yang ditujukan kepada Kian Bu, akan tetapi sekali ini Kian Bu malah melempar pandang penuh terima kasih kepada kakaknya itu. Malam itu mereka terpaksa melewatkan malam di dalam sebuah hutan bersama belasan orang pengungsi yang juga melakukan perjalanan. Kian Bu cepat-cepat membuat api unggun dan mempersilakan adiknya duduk menghadapi api unggun. Ketika Bun Beng dan Kian Li menangkap 2 ekor kelinci dan seekor ayam hutan dan Bun Beng menyerahkannya kepada Shanti untuk dipanggang, Kian Bu cepat mendahului gadis itu, menguliti bangkai-bangkai binatang itu dan baru menyerahkannya kepada Shanti Dewi setelah dia tusuk dengan bambu dan tinggal memegang untuk memanggangnya saja. Seolah-olah dia hendak menghindarkan gadis itu dari pekerjaan kasar atau berat. Bun Beng makin girang melihat perkembangan ini, sedangkan Kian Li hanya tersenyum-senyum saja. Apalagi ketika dilihatnya Kian Bu dengan susah payah mencarikan air untuk gadis itu hanya karena melihat Shanti Dewi kotor tangannya sehabis makan dan mengusap-usapkan jari tangannya pada rumput, Kian Li tertawa sambil membalikkan tubuh agar tidak terlihat oleh Shanti Dewi dan Kian Bu. Malam itu, Shanti Dewi tidur bersandarkan pohon berselimut jubah panjang pemberian Kian Bu. Bun Beng tidur terlentang. Kian Li juga bersandar pohon tak jauh dari situ. Kian Bu yang berkeras untuk berjaga lebih dulu duduk sambil menjaga api agar jangan sampai padam karena malam itu hawanya dingin sekali dan banyak nyamuknya. Hatinya girang sekali. Dia telah menemukan seorang wanita yang memenuhi segala idaman hatinya. Akan tetapi dia termangu dan perasaannya tertekan ketika dia teringat akan cerita Jenderal Kao tentang gadis ini. Gadis ini adalah tunangan Pangeran Leong Kaeong. Tunangan seorang di antara 2 pangeran pemberontak. Pangeran yang kabarnya sudah berusia 50 tahun lebih itu, tua dan pemberontak pula. Mana mungkin darah seperti ini harus terjatuh ke dalam pelukan pemberontak tua bangka itu? Tidak boleh. Tiba-tiba dia memukul ke arah api dengan sebatang ranting sehingga abu mengepul ke atas dan api itu bergoyang-goyang. Apanya yang tidak boleh? Shanti Dewi yang masih belum tidur dan duduknya tidak jauh dari api, terkejut dan bertanya. Kian Bu menoleh, mukanya merah dan sejenak kehilangan kelincahannya karena dia sendiri terkejut bahwa suara hatinya sampai terlontarkan melalui mulut. Apanya yang tidak boleh, Bu Koko? Shanti Dewi bertanya lagi. Ah, tidak apa-apa, aku hanya melamun, maafkan kalau mengagetkan engkau, Moi Moi. Shanti Dewi tersenyum sendiri, memejamkan matanya. Pemuda ini seperti kanak-kanak. Memang masih kanak-kanak, pikirnya. Agaknya usia pun tidak mungkin lebih tua daripada dia. Akan tetapi harus diakuinya bahwa Kian Bu adalah seorang pemuda yang tampan, dan berilmu tinggi, juga amat baik hati terhadapnya.
Sifatnya agak nakal, suka menggoda dan riang gembira, lincah dan jenaka. Betapa jauh bedanya dengan Qianli, yang pendiam dan serius, halus dan penuh hormat. Akan tetapi keduanya memiliki segi-segi yang mengagumkan dan menyenangkan dalam sifat masing-masing. Hanya bedanya, kalau Qianli menghadapinya dengan sikap menghormat dan sopan, adalah Qian Bu jelas sekali memperlihatkan perhatian penuh dan rasa suka yang tidak disembunyi-sembunyikan. Pandang mata Qian Bu terhadapnya demikian penuh kekaguman, penuh rasa sayang. Kadang-kadang jantungnya terasa berdebar tegang dan dia merasakan sesuatu yang aneh. Heran dia mengapa Gak Bun Beng agaknya girang menyaksikan sikap Qian Bu sedemikian itu terhadap dirinya, bahkan dia merasa betapa pendekar yang dicintanya itu seperti mendorong-dorong dan memberi semangat kepada pemuda yang menjadi sutenya itu. Pada keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan. Kini perjalanan melalui pegunungan kapur yang gundul dan panasnya bukan main matahari siang hari itu. Kedua pipi Shanti Dewi sampai kemerah-merahan, basah dahi dan lehernya oleh keringat, hati Qian Bu merasa tidak tega sekali. Dari pagi tadi dia sudah berusaha dengan susah payah membuat topi caping dari bambu dan rumput alang-alang, dan kini biarpun bentuk topi buatannya itu kasar, namun lumayan juga untuk melindungi wajah cantik dengan kulitnya yang putih halus itu dari sengatan sinar matahari yang panas. Kau pakailah ini, lumayan untuk menahan sinar matahari, katanya sambil memberikan caping yang sudah diberi tali anyaman rumput alang-alang itu kepada Shanti Dewi. Terima kasih, kau baik sekali, kata Shanti Dewi yang menerima topi itu dan memakainya di atas kepala. Qian Bu memandang penuh kagum, kekaguman yang tidak disembunyikannya melihat betapa gadis ini makin cantik dan manis saja memakai topi buatannya. Padahal topi caping itu amat kasar dan bersahaja. Rasa suka dan benci memang mengakibatkan perangai yang lucu dan aneh kepada manusia. Barang siapa merasa suka akan sesuatu, baik sesuatu itu benda mati atau hidup, baik benda tampak maupun tidak, maka perasaan suka itu akan membuat sesuatu itu selalu kelihatan baik dan menarik, menyenangkan. Sebaliknya, perasaan benci membuat sesuatu yang dibencinya itu kelihatan selalu buruk dan tidak menyenangkan. Terutama sekali rasa suka dan benci terhadap seorang manusia lain. Rasa suka membuat orang yang disuka itu dalam keadaan cemberut, kusut dan kotor atau bagaimanapun juga akan kelihatan makin menarik dan menyenangkan saja. Sebaliknya, rasa benci membuat orang yang dibencinya itu dalam keadaan tersenyum atau sudah bersolek bagaimanapun akan kelihatan buruk dan tidak menyenangkan. Ada kelakar yang mengatakan bahwa bau kentut seorang yang sedang disuka adalah harum. Sebaliknya, kalau seorang yang dibenci sedang tertawa wajar karena gembira, dianggap mentertawakan dan mengejek. Rasa suka dan benci ini timbul dari pikiran yang berkeliling sekitar si pusat ialah si aku yang menciptakan prasangka dan lain-lain perasaan yang timbul dari keinginan si aku mengulang yang menyenangkan dan menghindarkan yang tidak menyenangkan. Si aku yang selalu haus akan kesenangan, baik kesenangan lahir maupun batin, dan yang selalu ingin menjauhkan ketidaknikmatan yang tidak menyenangkan, selalu ingin mengerahkan segala sesuatu di dunia ini demi kesenangan dirinya dan demi menjauhkan segala yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Karena itu timbullah suka dan benci. Suka akan sesuatu yang menyenangkan dirinya dan benci akan segala yang tidak menyenangkan dirinya. Jika batin kita sudah dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka, senang akan sesuatu dan benci akan sesuatu, maka tidak ada lagi kewajaran, tidak ada lagi kebijaksanaan dan selalu bermunculan pertentangan-pertentangan lahir batin. Betapapun jahat dan busuknya seseorang bagi seluruh orang lain, kalau dia baik kepada kita, tentu akan kita suka. Sebaliknya, biar orang sedunia menyatakan bahwa seseorang itu baik dan budiman, kalau orang itu tidak baik kepada kita, merugikan kita lahir maupun batin, tentu akan kita benci. Jelaslah bahwa segala penilaian kita akan diri seseorang atau akan sesuatu, suka dan benci kita bukan karena keadaan si orang atau sesuatu itu seperti apa adanya sesungguhnya, melainkan didasari atas untung rugi atau menyenangkan tidak menyenangkan bagi si aku, baik lahir maupun batin. Sifat yang sudah mendarah daging pada diri kita semua inilah, yang dikuasai oleh si aku yang sesungguhnya adalah sang pikiran dengan segala ingatannya tentang segala pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Sifat inilah yang membuat hidup penuh dengan pertentangan seperti sekarang ini. Pertentangan batin maupun pertentangan lahir. Karena sesungguhnya, konflik di luar diri kita, konflik antara kita dengan orang atau benda dengan siapa kita berhubungan, hanyalah pencetusan dari konflik yang terjadi di dalam diri kita sendiri.
Batin yang penuh konflik tentu menimbulkan tindakan yang penuh konflik, dan konflik perorangan ini makin meluas menjadi konflik antara kelompok, antara suku, antara bangsa dan antara negara, maka terjadilah perang di mana-mana, di seluruh pelosok dunia ini. Bun Beng dan rombongannya memasuki sebuah dusun. Melihat betapa Shanti Dewi sudah amat lelah karena kepanasan, Kian Bu mengusulkan kepada suhengnya untuk berhenti mengasuh dan membeli minuman di sebuah warung di tengah dusun. Bun Beng menyetujuinya dan mereka masuk ke sebuah warung, satu-satunya warung di dusun itu. Akan tetapi warung itu penuh sesak dengan para tamu. Beberapa orang pelayan hilir mudik dengan sibuknya melayani para tamu yang amat banyak. Padahal ruangan warung itu cukup luas dan bangku-bangkunya cukup banyak, akan tetapi semua telah diduduki orang. Agaknya hari yang amat panas itu telah memaksa semua orang untuk meninggalkan jalan dan berteduh sambil makan minum di warung itu, dan tentu saja, mereka ramai membicarakan tentang kekacauan dan ancaman perang yang sedang terjadi di daerah mereka itu. Mereka adalah sebagian besar para pengungsi yang kebingungan. Kian Li berbisik kepada suhengnya sambil menunjuk ke sudut yang menghadap keluar. Di situ duduk seorang pemuda sendirian saja menghadapi meja, sedangkan 3 bangku yang lain di sekeliling meja itu kosong. Pemuda itu seorang diri, kelihatan tenang dan pendiam, membawa pedang. Agaknya sikapnya dan pedangnya itu yang membuat para tamu segan untuk minta duduk semeja dengan pemuda itu, namun pemuda yang amat tampan itu agaknya juga tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya yang demikian bising, bahkan dia kelihatan termenung dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bun Beng mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengapalah menumpang di meja orang pikirnya. Terutama sekali Shanti Dewi memang perlu untuk beristirahat, sekedar makan dan minum sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat yang penuh bahaya itu. Dia melangkah lebar menghampiri meja pemuda tampan berpedang itu, diikuti oleh Shanti Dewi, Kian Li dan Kian Bu. Maafkan kami, sobat. Bun Beng membungkuk dan berkata dengan halus dan hormat. Karena kami melihat 3 buah bangku ini masih kosong dan kami sendiri belum memperoleh tempat duduk, bolehkah kami ikut duduk di sini? Pemuda itu terkejut, mengangkat mukanya memandang kepada 4 orang itu penuh perhatian, kemudian wajahnya melembut ketika dia memandang Shanti Dewi, dan dia bangkit berdiri membalas penghormatan Bun Beng sambil berkata, "Silakan, memang saya sendirian dan bangku-bangku itu kosong." Dia lalu duduk kembali dan selanjutnya seolah-olah tidak tahu bahwa di depannya kini terdapat 3 orang yang duduk dan seorang yang terpaksa berdiri karena kehabisan tempat. Yang berdiri itu adalah Kian Bu. Dia mengalah dan berdiri saja dan dialah yang memesankan makanan mie bakso dan minuman teh dingin kepada pelayan. Sejenak tadi pandang mata Kian Li bertemu dengan pandang mata pemuda tampan berpedang itu dan keduanya mengerutkan alis karena merasa seperti pernah saling berjumpa. Akan tetapi keduanya lupa lagi kapan dan di mana. Bun Beng yang bermata tajam dan sudah berpengalaman itu diam-diam juga memperhatikan pemuda di depannya. Pedang yang dibawanya itu, biarpun sarungnya biasa saja dan baru, akan tetapi gagangnya menunjukkan bahwa pedang itu sudah amat tua dan ada sesuatu yang menyeramkan pada gagang pedang itu seperti halnya pedang-pedang pusaka yang ampuh. Dan sukar pula mengukur keadaan pemuda yang pendiam dan tenang itu, akan tetapi Bun Beng diam-diam waspada karena dia menduga bahwa pemuda itu tentulah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Diam-diam dia membandingkan pemuda ini dengan kedua orang sutenya. Mereka bertiga sebaya, sama tampan dan gagahnya, akan tetapi tentu saja dia tidak mengira sama sekali bahwa pemuda itu dapat memiliki kepandaian setinggi kepandaian Kian Li atau Kian Bu. Kiranya di dunia ini sukar dicari orang ketiga yang mampu mengimbangi ilmu kepandaian 2 orang sutenya itu? Tentu saja Bun Beng sekali ini salah menduga sama sekali. Kalau saja dia tahu siapa pemuda tampan berpedang itu. Pemuda itu bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Pemuda yang menganggapnya sebagai seorang musuh besar yang telah mati. Pemuda yang sengaja menggunakan namanya di samping si jari maut. Pemuda yang dicari-carinya karena dianggap telah menodakan namanya. Dan pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi dan dahsyat. Pewaris dari kitab-kitab peninggalan 2 orang datuk besar Pulau Neraka, yaitu Cui Beng Ko Aiong dan Butek Xiao Jin. Memang Tek Hoat pernah berjumpa dengan 2 orang kakak beradik itu, bahkan sudah 2 kali bertemu ketika kudanya akan menubruk Kian Bu, kemudian berjumpa lagi ketika Tek Hoat dan kawan-kawannya menyerbu rombongan Jenderal Kao dan 2 orang kakak beradik itu membela Jenderal Kao. Akan tetapi pertemuan itu hanya sepintas lalu saja, maka kedua pihak tidak saling mengenal lagi.
Tek Hoat sendiri begitu melihat Shanti Dewi, tentu saja segera mengenalnya dan jantungnya sudah berdebar dengan amat kerasnya. Biarpun putri itu kini telah mengenakan pakaian biasa, tidak mungkin dia dapat melupakan sang putri ini. Andai kata Shanti Dewi menyamar sebagai pria atau bagaimanapun, dia akan mengenal wanita yang telah membuatnya tergila-gila ini. Akan tetapi, Tek Hoat juga bukan seorang bodoh yang sembrono. Dia sudah mendengar bahwa sang putri itu diselamatkan oleh seorang laki-laki setengah tua yang memiliki kepandaian luar biasa, seorang yang tidak terkenal. Maka dia dapat menduga dengan pasti bahwa laki-laki setengah tua yang duduk di depannya ini tentulah penolong itu, dan dia pun dapat mengenal orang pandai, sungguh pun orang itu tidak memperlihatkan sesuatu. Selain laki-laki setengah tua itu, dia pun menaruh curiga terhadap dua orang pemuda tampan ini. Karena gerak-gerik dua orang pemuda tampan ini jelas memperlihatkan orang-orang yang berilmu. Maka dia tidak berani sembrono, apalagi dia pun kini telah berubah pendiriannya mengenai diri Putri Shanti Dewi. Dia jatuh cinta kepada putri ini, dan sampai bagaimanapun dia tidak akan suka menyerahkan sang putri ini kepada Pangeran Leong Kaiong. Maka terjadilah pertemuan itu yang amat aneh sekali. Tek Hoat mengenal Putri Shanti Dewi dengan baik, tapi sebaliknya putri itu sama sekali tidak mengenalnya sebagai tukang perahu yang pernah menolong dia dan Cheng Cheng. Bun Beng mencari orang yang memalsu namanya, yaitu si Jari Maut, tidak tahu bahwa orang yang dicarinya itu kini duduk di depan. Tek Hoat tidak tahu pula bahwa laki-laki yang duduk di depannya ini adalah Gak Bun Beng, musuh besar ibunya yang disangkanya sudah mati, orang yang menurut ibunya adalah pembunuh ayahnya. Padahal ibunya telah berbohong kepadanya karena ibunya menganggap bahwa Gak Bun Beng yang disangka sudah mati itu adalah pemerkosa ibunya dan karenanya ayah dari dia sendiri. Dan juga ada hubungan yang amat dekat antara Suma Qianli dan Tek Hoat. Seperti kita ketahui, sesungguhnya yang dahulu memperkosa Ang Siok Bei yaitu ibu Tek Hoat adalah mendiang Wan Keng In, dan Wan Keng In itu adalah putra dari Lulu, ibu Suma Qianli. Betapa dekat hubungan antara orang-orang yang kini duduk semeja itu, namun tidak diketahui oleh mereka sendiri, kecuali bahwa Tek Hoat mengenal Shanti Dewi dengan diam-diam. Mie bakso yang dipesan sudah datang diantarkan oleh pelayan, dan Bun Beng, Shanti Dewi dan Qian Li sudah mulai makan setelah menawarkan kepada pemuda tampan berpedang yang mengangguk sopan dan ramah. Qian Bu terpaksa makan sambil berdiri. Tentu saja diam-diam dia merasa mendongkol juga. Lain orang dapat beristirahat dan makan dengan enak, akan tetapi dia harus makan sambil berdiri, kadang-kadang harus mengelak ke sana-sini karena tempat itu penuh dengan orang yang hilir mudik. Untuk menghindarkan diri dari bersentuhan dengan orang-orang yang hilir mudik, Qian Bu membawa mangkok mie baksonya itu ke sana-sini mencari tempat yang longgar sehingga akhirnya dia berada di pintu luar karena memang meja mereka itu berada di sudut luar ruangan. Dari luar tampak serombongan orang datang menghampiri warung. Melihat bahwa tamunya terus bertambah, Qian Bu makin mendongkol. Kalau ditambah orang lagi warung itu, mana bisa dia makan dengan sedap? Dia memandang ke kanan kiri dan tampak olehnya sebatang tonggak besar bekas tempat penambatan kuda yang sudah roboh dan menggeletak tidak terpakai. Dia memperoleh suatu akal yang baik. Dihampirinya balok yang besarnya separuh orang itu, kemudian dengan mangkok masih di tangan kiri dia menggunakan tangan kanannya membabat sambil mengerahkan tenaga. Trak! Tonggat atau balok besar itu patah dan dia lalu membawa potongan balok yang panjangnya 1 meter itu ke dalam warung. Semua orang memandang dengan mata terbelalak, kagum dan kaget melihat betapa pemuda itu, dengan mie bakso masih penuh di mangkok yang dipegang tangan kiri, dapat mematahkan balok itu sedemikian mudahnya dengan tangan yang dimiringkan. Akan tetapi Qian Bu seperti tidak mempedulikan atau tidak melihat mata orang-orang yang memandang kagum itu. Sambil tersenyum dia berkata kepada suhengnya, dan Shanti Dewi. Aku sudah memperoleh tempat duduk. Setelah berkata demikian, dia menancapkan potongan balok itu ke atas lantai, tentu saja dia memilih tempat di dekat bangku yang diduduki Shanti Dewi. Kemudian sekali tangannya menepuk ujung balok, kayu itu amblas ke lantai hampir separuhnya dan duduklah dia di atas bangku darurat yang aneh namun cukup dapat dipakai itu sambil tersenyum dan mulai menggerakkan sumpitnya memindahkan mie bakso dari dalam mangkok ke dalam mulutnya. Banyak tamu bersorak memuji menyaksikan ini, akan tetapi Qian Bu tidak peduli, seolah-olah mereka itu bersorak untuk hal lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dusun itu merupakan dusun yang berbahaya dan gawat karena sudah dekat dengan Teng Bun. Orang-orang yang berada di dusun itu adalah orang-orang penuh rahasia,
Mungkin saja seseorang di situ bisa mata-mata pemberontak, bisa pula penyelidik pemerintah. Maka kini orang-orang yang berada di situ, diam-diam menduga-duga, golongan siapakah pemuda yang lihai itu dan teman-temannya. Sementara itu, Bun Beng yang memperhatikan pemuda tampan di depannya, melihat betapa pemuda itu juga memandang kepada Qian Bu dengan alis berkerut dan ada getaran sedikit pada tangan kiri pemuda itu yang berada di atas meja. Bun Beng melihat betapa tangan yang sama sekali tidak kelihatan mengerahkan tenaga itu membuat bekas di atas meja kayu, bekas menghitam. Maka terkejutlah dia karena dia tahu bahwa pemuda ini memiliki sinkang yang amat kuat dan waktu perasaannya terguncang oleh perbuatan Qian Bu tadi, tanpa disengaja sedikit tenaga sinkang pemuda itu tersalur di tangan kirinya dan akibatnya demikian hebat. Pada saat itu terdengar suara gaduh di pintu depan. Kiranya rombongan baru yang tadi dilihat Qian Bu menghampiri warung, kini sudah masuk ke dalam warung. Mereka terdiri dari 4 orang, dipimpin oleh seorang laki-laki yang perawakannya gendut pendek sehingga seperti karung beras. 4 orang itu masing-masing membawa potongan balok seperti yang dibawa oleh Qian Bu tadi, dan mereka tadi setelah menyaksikan perbuatan Qian Bu, lalu menirunya. Akan tetapi mereka memotong balok dengan menggunakan golok dan kini masing-masing memegang sepotong balok memasuki warung mencari-cari ruangan yang masih agak longgar, kemudian mereka sibuk memasang balok-balok itu ke atas lantai. Akan tetapi kalau tadi Qian Bu memasang balok untuk dijadikan tempat duduk dengan sekali tepuk membuat balok itu amblas ke dalam lantai, kini 4 orang itu berkutatan dengan susah payah untuk menanam balok itu ke lantai yang keras. Apalagi si gendut yang kelihatannya kuat itu sampai mandi peluh dan dia memegang balok dengan kedua tangan, memeluk balok itu dan mendorongnya ke lantai sekuat tenaga, sehingga perutnya yang gendut dengan daging-daging menonjol berlebihan itu terguncang-guncang dan kelihatan lucu sekali. Setelah menghabiskan tenaga, kadang-kadang mendorong balok dan kadang-kadang menggunakan kaki untuk menginjak-injaknya ke bawah, akhirnya 4 orang itu berhasil juga memasang balok-balok itu sehingga menjadi semacam tempat duduk yang doyong ke sana-sini, tidak lurus karena cara memasangnya tadi dengan tenaga paksaan, tidak sekaligus jadi. Melihat kejadian ini, banyak di antara para tamu tertawa geli, bahkan Shanti Dewi juga tersenyum geli menyaksikan hal ini. Tek Hoat mengerling tajam ke arah Shanti Dewi dan jelas bahwa dia terpesona melihat gadis ini tersenyum. Semua ini tidak terluput dari pengawasan Bun Beng, akan tetapi dia tidak terlalu menyalahkan pemuda itu. Siapakah yang tidak akan terpesona melihat wajah Shanti Dewi? Apalagi kalau dia sedang tersenyum simpul. Akan tetapi jelas kelihatan bahwa pemuda tampan berpedang itu nampak seperti orang gelisah atau tidak senang setelah 4 orang yang dipimpin si gendut itu muncul. Bun Beng juga melihat betapa 4 orang itu berkali-kali melirik ke arah pemuda itu, agaknya mempunyai niat tertentu. Maaf, saya harus pergi lebih dulu. Silakan Cui, Anda sekalian, melanjutkan makan minum. Tiba-tiba pemuda itu bangkit, membungkuk sebagai tanda hormat, mengerling tak kentara ke arah Shanti Dewi, kemudian meninggalkan meja itu melangkah keluar. Akan tetapi, tiba-tiba si gendut pemimpin dari 4 orang tadi meloncat bangun. Gerakannya amat cepat bagi seorang gendut seperti dia dan dia sudah menghadang pemuda itu, membuat gerakan-gerakan dengan tangannya dan berbisik-bisik. Shanti Dewi menoleh dan semua orang juga memandang ke arah mereka berdua itu. Kini teman-teman si gendut juga sudah berdiri di belakang si gendut dan siap dengan golok mereka. Pergilah kalian. Akhirnya terdengar pemuda itu membentak. Tidak. Si gendut membantah, kini tidak berbisik-bisik lagi. Kami mentaati perintah Beng Chu, ketua. Pulanglah dulu, aku sedang sibuk. Maaf, kami terpaksa. Setan! Tek Hoat melangkah keluar, lalu menanti di luar. 4 orang itu bergegas keluar sambil mencabut golok mereka dan tanpa banyak cakap lagi mereka menyerang Tek Hoat. Pemuda ini tidak mau menghunus pedangnya, hanya mempergunakan sarung pedang menangkis dan tangan kirinya menyambar. Dalam beberapa gebrakan saja 4 orang itu roboh terpelanting dan si gendut berteriak kesakitan karena perutnya yang gendut ditonjok oleh Tek Hoat yang menggunakan gagang pedangnya. Terasa mulas dan agaknya usus buntunya kena disodok. Akan tetapi dari jauh datang serombongan orang lain yang agaknya merupakan kawan-kawan si gendut. Melihat ini, Tek Hoat yang tidak ingin ribut-ribut dengan mereka, sudah melompat pergi dan melarikan diri. Si gendut itu pun tidak banyak ribut lagi, segera mengajak teman-temannya yang 3 orang dan rombongan yang baru datang, untuk pergi dengan berpencar.
Mereka tidak membayar kepada tukang warung karena memang belum sempat makan atau minum apa-apa. Melihat ini, Bun Beng memberi tanda. Qian Li membayar harga makanan dan mereka berempat juga pergi dari situ. Mereka keluar dari dusun dan melanjutkan perjalanan ke barat, menuju ke Tengbun yang tidak jauh lagi, hanya kurang lebih 30 li dari situ. Kiranya dia lihai juga. Qian Bu berkata. Dia malah lebih lihai daripada yang tampak, jauh lebih lihai kalau saja diberi kesempatan. Sungguh seorang pemuda yang aneh, entah siapa dia dan apa yang dilakukannya di tempat ini, kata Bun Beng. Aku seperti pernah melihatnya, entah di mana, Qian Li berkata. Engkau benar, Li Ko. Aku pun merasa pernah bertemu dengan dia, akan tetapi lupa lagi kapan, Qian Bu juga berkata. Sudahlah, kita tidak perlu berurusan dengan dia, kita mempunyai tugas yang lebih penting. Pula, dia agaknya juga hendak menghindarkan diri dari kita, kata Bun Beng. Akan tetapi Bun Beng tidak tahu bahwa sama sekali Tek Hoat tidak berniat menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari mereka. Sama sekali tidak, terutama sekali karena di situ terdapat Shanti Dewi. Siapakah orang-orang yang tadi mengeroyok Tek Hoat di depan warung dan mengapa Tek Hoat yang jelas akan mudah saja kalau mau membasmi dan membunuh mereka, malah melarikan diri seolah-olah segan melayani mereka? Si gendut dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang Tia Chiang Pang yang diutus oleh Beng Chu mereka. Seperti telah kita ketahui, Cheng Cheng berhasil menjadi Beng Chu dengan cara membuat Tek Hoat tidak berdaya dengan sumpah dan janjinya. Bahkan dia memaksa Tek Hoat untuk menjadi pembantunya bersama si topeng setan yang telah ditawannya atau yang sesungguhnya telah menyerahkan diri untuk ditawan. Diam-diam Tek Hoat mengerti bahwa atasannya, yaitu kedua Pangeran Liong, tentu akan marah kepadanya bahwa dalam hal mempengaruhi kaum sesat di sekitar kota raja ini dia telah gagal. Akan tetapi dia tidak dapat melakukan sesuatu terhadap Cheng Cheng. Tentu saja bukan semata-mata karena sumpah dan janjinya, akan tetapi karena terhadap gadis itu dia merasa lemah dan tidak tega untuk mengganggu atau memusuhinya, lebih-lebih karena gadis ini adalah adik angkat Putri Shanti Dewi yang dicintanya. Akan tetapi, ambisi pribadinya juga tidak memungkinkan dia meninggalkan dua orang pangeran tua yang memberontak itu, karena dia ingin mencapai kedudukan setinggi-tingginya melalui mereka. Karena dia harus kembali ke kota raja, maka dia segera minta diri kepada Cheng Cheng dengan dalih untuk mulai membantu gadis itu mencari pemuda tinggi besar tampan dan lihai yang menjadi musuh besar Cheng Cheng tanpa dia ketahui sebab-sebabnya itu. Karena Cheng Cheng juga maklum bahwa dekat dengan Tek Hoat merupakan bahaya besar, bukan hanya bahaya pribadi karena sewaktu-waktu pemuda itu dapat mengingkari janji dan sumpahnya, melainkan juga karena dia khawatir kalau pemuda itu akan membujuk kaum sesat untuk menggabungkan diri kepada pemberontak, maka dia segera menyatakan persetujuannya. Apalagi, kalau ada orang yang akan dapat membantunya menemukan musuh besarnya itu, kiranya orang itu adalah Tek Hoat, karena hanya pemuda itulah yang pernah bertemu muka dengan musuh besarnya, si pemuda laknat, yaitu ketika pemuda laknat itu menolong Jenderal Kao dari tangan Tek Hoat. Selain sudah mengenal muka musuh besarnya itu, juga Tek Hoat mempunyai kebencian pribadi kepada pemuda laknat itu yang telah menghalangi usahanya menculik Jenderal Kao. Demikianlah, Tek Hoat meninggalkan Cheng Cheng dan ketika dia menghadap Pangeran Liong Bin Ong, dia mendengar berita akan berhasilnya Siang Lomo membebaskan Panglima Kim Bo Usin dan bahwa benteng Tengbun telah dikuasai. Karena saat yang dinanti-nanti telah hampir tiba, yaitu menggerakkan pasukan dari utara menyerbu kota raja, Pangeran Liong Bin Ong tidak begitu mempedulikan urusan kaum sesat, dan dia segera memerintahkan Tek Hoat untuk ke utara, memimpin orang-orang lihai yang telah menjadi kaki tangan pemberontak dan membantu Panglima Kim Bo Usin. Bahkan Pangeran Liong Bin Ong sendiri berkenan berangkat pula ke utara dan selain dikawal oleh pasukan istimewa, juga Tek Hoat mengawalnya. Setelah mengawal rombongan pangeran yang menyamar ini memasuki kota Koan Bun di sebelah timur Tengbun, hanya terpisah 10 mil dan pangeran yang menyamar itu menyelundup ke dalam gedung pembesar setempat, Tek Hoat lalu keluar dan berjalan-jalan sampai ke dusun itu dalam usahanya untuk melakukan penyelidikan guna persiapan penyerbuan ke kota raja. Di dusun inilah dia bertemu dengan rombongan Shanti Dewi, hal yang membuat semua rencananya menjadi kacau karena dia tidak lagi dapat mencurahkan perhatiannya kepada tugasnya membantu Pangeran Liong Bin Ong, bahkan kini sebagian besar perhatiannya tercurah kepada diri putri Butan itu. Inilah sebabnya mengapa dugaan Bun Beng itu meleset jauh. Mereka boleh jadi tidak mempunyai urusan dengan pemuda tampan berpedang itu, akan tetapi pemuda itu mempunyai urusan dengan mereka, atau setidaknya dengan Shanti Dewi.
Dan tidak mengherankan pula kalau di hari itu juga, di luar dugaan mereka rombongan Bun Beng ini bertemu kembali dengan Tek Hoat. Ketika itu hari telah menjelang senja dan Bun Beng bersama rombongannya tiba di kota Koan Bun, yaitu kota yang merupakan kota terdekat dari Teng Bun yang menjadi benteng pertahanan dan pusat para pemberontak. Untuk menyelidiki keadaan di Teng Bun, mereka harus bermalam dulu di Koan Bun, karena kota ini masih termasuk kota yang bebas dari cengkeraman pemberontak, sungguh pun orang tidak tahu lagi berapa banyak kaki tangan pemberontak dan siapa saja mereka itu yang berada di Koan Bun. Boleh jadi setiap orang pedagang, setiap orang buruh, adalah mata-mata pemberontak atau kaki tangan pemerintah, tidak ada yang dapat menduganya lebih dulu. Karena itu, suasana di Koan Bun amat menegangkan seolah-olah setiap saat akan terjadi ledakan perang di tempat ini. Pembesar setempat telah melakukan penjagaan ketat dan setiap orang yang memasuki pintu gerbang kota Koan Bun mengalami penggeledahan. Tidak aneh dan memang telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu bahwa pada setiap terjadi kekacauan, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan wewenang akan mempergunakan kesempatan di waktu keadaan keruh itu untuk mencari keuntungan demi dirinya sendiri. Demikian pula dengan para penjaga yang bertugas menjaga pintu gerbang. Keadaan yang panas itu membuka kesempatan bagi mereka untuk bertindak seolah-olah merekalah yang paling berkuasa di dunia ini dan mereka pula lah yang berkuasa untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh masuk ke kota Koan Bun. Tentu saja mereka membiarkan segala macam jenis ikan teri lewat tanpa banyak bicara lagi, akan tetapi setiap kali ada ikan jenis kakap lewat, otomatis sikap mereka berubah dan tanpa ada sesuatu yang menguntungkan mereka, jangan mengharap akan dapat lewat begitu saja tanpa gangguan. Rombongan Bun Beng segera menarik perhatian mereka, terutama sekali karena di situ terdapat seorang nona muda yang cantik. Menurut peraturannya, semua yang akan memasuki kota ini harus digeledah. Tidak terkecuali, berkata kepala penjaga yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka pucat seperti orang yang kekurangan darah, akan tetapi lagaknya seolah-olah dia bertubuh tinggi tegap menakutkan, dadanya yang kerempeng dibusungkannya ke depan. Melihat lagat seperti ini, otomatis Kian Bu menjadi naik darah. Boleh saja menggeledah kami bertiga, katanya. Hem. Si kurus itu mengeluarkan suara dari hidungnya. Kalian berempat, mengapa hanya bertiga yang harus digeledah? Harus keempat-empatnya. Tapi dia ini wanita. Masa adikku, seorang wanita harus digeledah oleh para penjaga pria? Peraturan tetap peraturan, kalian tidak boleh melawan. Makin merah muka Kian Bu. Jangankan sampai menggeledah, baru berani menjamah sedikit saja tubuh Shanti Dewi, dia akan mematahkan tangan laki-laki yang berani melakukannya. Mengapa yang baru lewat tadi tidak ada yang digeledah? Aturan mana ini membeda-bedakan orang, bentaknya menuding kepada orang-orang yang telah dan sedang lewat dan yang didiamkan saja oleh penjaga itu. Hem, itu adalah urusan kami. Tidak ada sangkut pautnya dengan engkau. Si kurus membentak pula dan kini para penjaga sudah berdatangan dan mengurung rombongan Bun Beng. Pada saat itu, di antara banyak orang yang mulai tertarik dan menonton, muncullah seorang pemuda yang segera menghampiri komandan jaga dan berkata, "Mereka ini adalah sahabat-sahabatku, jangan kalian mengganggunya." Berkata demikian, pemuda itu mengeluarkan sekantong uang dan memberikannya kepada si komandan. "Ah, terima kasih, harap cuy sekalian maafkan," dia mengangguk-angguk seperti seekor ayam kelaparan makan beras. Panas rasa perut Kian Bu ketika mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah si pemuda tampan berpedang yang mereka jumpai di warung bakmi tadi. Apalagi ketika ia melihat Shanti Dewi memandang pemuda itu, membungkuk sedikit dan mengeluarkan kata-kata halus yang sudah amat dikenalnya. "Terima kasih," perutnya menjadi bertambah panas. Pemuda itu mengangguk dan tersenyum kepada Shanti Dewi, untuk beberapa lama sepasang matanya memandang dengan amat tajamnya. Dua pasang mata bertemu dan wajah Shanti Dewi menjadi merah sekali karena tertangkap olehnya betapa sepasang mata itu memandangnya penuh kagum dan penuh kemesraan, maka dia cepat menundukkan mukanya. Melihat hal ini, Kian Bu hampir tak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. "Siapa suruh engkau mencampuri?" Akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang oleh Kian Li dan Bun Beng yang juga cepat melangkah maju dan menjura kepada pemuda itu sambil berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, sobat." Dia lalu menoleh kepada Kian Bu dan Kian Li, berkata, "Hayo kita cepat masuk kota agar jangan sampai kehabisan kamar penginapan." Mendengar ini, Tek Hoat lalu menjura penuh hormat kepada Shanti Dewi dan dengan halus berkata,
Mencari tempat penginapan akan sukar sekali, dan kalaupun ada tidak cukup pantas untuk tempat Nona menginap. Kalau Cui sudi, saya dapat menawarkan tempat menginap. Ah, terima kasih. Mana kami berani membikin repot si Cu. Biarlah kami mencari penginapan sendiri. Terima kasih dan maaf. Bun Beng cepat menolak dengan halus karena dia maklum bahwa pemuda berpedang ini jelas amat tertarik kepada Shanti Dewi dan kalau hal ini dibiarkan saja, bisa timbul keributan antara pemuda itu dan Kian Bu. Di tempat seperti itu, apalagi mengingat akan tugas mereka, sebaiknya menjauhkan keributan karena urusan pribadi. Sambil bersungut-sungut Kian Bu mengikuti rombongannya pergi dari pintu gerbang itu, sedangkan pemuda berpedang itu pun pergi ke lain jurusan. Lagatnya, seperti dia seorang yang mempunyai uang. Laginya, aku tidak sudi kalau harus menyogok-nyogok. Kian Bu mengomel. Sute, dia telah melakukan itu untuk membantu kita, mengapa kau marah-marah? Bun Beng menegur, di dalam hatinya terasa geli melihat sikap pemuda yang masih kekanak-kanakan ini. Buko, orang itu baik, kita semestinya berterima kasih. Shanti Dewi juga berkata dengan suara wajar. Kian Bu terdesak, hatinya tidak puas, akan tetapi tentu dia tidak dapat membantah karena memang tidak ada bukti kesalahan orang itu. Mereka lalu mulai mencari tempat penginapan. Akan tetapi, tepat seperti yang dikatakan oleh pemuda berpedang tadi, amat sukar mencari tempat penginapan. Semua penginapan telah penuh, bahkan rumah-rumah kosong dan kuil-kuil telah penuh dengan orang sampai berdesak-desakan dan banyak pula yang tidur di emper-emper depan toko dan rumah penduduk. Mereka ini adalah para pengungsi yang tinggal di dusun-dusun sekitar kota Koan Bun. Mereka mendengar akan ancaman perang yang sewaktu-waktu meletus, berbondong-bondong mereka mengungsi ke kota-kota sebelah timur dan selatan, dan tentu saja kota Koan Bun dibanjiri pengungsi karena kota ini pun merupakan kota yang terjaga oleh pasukan dan yang mereka anggap aman karena terlindung. Memang pada zaman itu, dusun-dusun yang tidak terjaga selalu menjadi korban pertama dari keganasan manusia dalam perang, bukan hanya gangguan dari para serdadu pihak musuh yang membunuh, memperkosa dan merampok, akan tetapi juga gangguan dari gerombolan-gerombolan orang jahat yang mempergunakan kesempatan itu untuk bersimah merajalela. Cuaca sudah gelap, malam sudah tiba dan rombongan Bun Beng masih juga belum memperoleh tempat penginapan. Tidak mengapalah, Paman. Akhirnya Shanti Dewi berkata karena maklum bahwa mereka bertiga itu bersusah payah mencarikan penginapan, khusus untuk dia seorang. Kalau memang di mana-mana penuh, mencari pun tidak ada gunanya. Malam ini kita lewatkan di pinggir jalan juga tidak apa. Paman tahu bahwa aku bukan seorang yang takut menghadapi kesukaran. Bun Beng tersenyum. Tentu saja dia tahu. Selama melakukan perjalanan dengan Shanti Dewi ke utara, di waktu dia sakit payah dan jalan pun tidak bisa, boleh dibilang gadis itulah yang merawatnya, yang mengatur segalanya, bahkan setiap malam tidur di mana saja. Akan tetapi dia tahu bahwa Kian Bu bersikeras untuk mencarikan tempat penginapan yang baik bagi gadis itu. Suheng, bagaimana kalau aku memasuki sebuah di antara gedung-gedung besar itu? Aku boleh paksa seorang di antara mereka meminjamkan kamar untuk adik Shanti. Kian Bu berkata. Bun Beng menggeleng kepala. Jangan mencari perkara di dalam suasana seperti ini, Sute. Biarlah kita melewatkan malam di tepi jalan, kita pilih yang agak sunyi seperti dikatakan Dewi tadi. Malam nanti aku akan pergi ke Tenggun untuk menyelidiki suasana. Engkau dan kakakmu menjaga Dewi di sini. Terpaksa Kian Bu menurut dan mereka lalu memilih pinggir jalan yang agak sunyi, lalu duduk di atas tanah begitu saja. Banyak pula para pengungsi lain yang juga seperti mereka, melewatkan malam di pinggir jalan. Suasana makin tegang dan agaknya malam itu tentu akan terjadi sesuatu yang hebat. Bun Beng mulai penyelidikannya dengan mendengarkan percakapan-percakapan di antara kelompok-kelompok pengungsi tak jauh dari situ. Bermacam-macam keterangan diperolehnya tentang kota Koan Bun ini. Ada yang mengatakan bahwa pembesar setempat masih setia kepada pemerintah, akan tetapi sebagian banyak pembesar lainnya sudah condong kepada pemberontak. Bahkan kabarnya pasukan di situ pun sudah menjadi kaki tangan pemberontak. Ada yang mengabarkan lagi bahwa malam itu pemberontak akan melakukan serangan. Pendeknya, bermacam-macam berita simpang siur yang didengarnya. Dia menceritakan semua yang didengarnya itu kepada Kian Li, Kian Bu dan Shanti Dewi sambil makan malam sederhana berupa roti kering yang dibawa oleh kedua orang kakak beradik itu sebagai bekal. Tiba-tiba Bun Beng menghentikan ceritanya dan diam-diam dia memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk tidak bicara, telunjuknya menuding ke arah belakangnya.
Orang itu agaknya juga seorang pengungsi, sudah tua dan membawa bungkusan. Dia datang dan berjongkok, mengeluh panjang pendek tak jauh dari rombongan Bun Beng. Ketika tiba-tiba rombongan itu berhenti bicara, dia berdiri lagi dan pergi. Akan tetapi sejak itu, sering sekali kakek ini lewat di situ, juga beberapa orang lain yang Bun Beng lihat adalah orang-orang yang sama sehingga tahulah dia bahwa mereka telah dimata-matai atau diawasi. Jalan itu makin ramai, dan makin banyak saja orang-orang yang berkelompok di tepi jalan. Agaknya mereka pun kehabisan tempat, ataukah memang sengaja berkelompok di situ? Bun Beng mulai curiga dan dia memperingatkan kedua orang sutenya agar waspada. Siapa tahu kalau mereka ini adalah pengungsi-pengungsi palsu yang sengaja mengurung kita, bisiknya. Sikat saja. Qian Bu sudah bangkit dan memandang marah. Tenanglah, Bute. Qian Li menarik tangannya sehingga dia terduduk kembali. Qian Li maklum bahwa adiknya itu benar-benar telah mabuk asmara dan serangan demam cinta itu membuat Qian Bu selalu ingin menonjolkan dirinya di depan gadis yang dicintanya. Diam-diam dia mendoakan mudah-mudahan adiknya itu lebih berbahagia dalam cintanya, tidak seperti dia, mencinta seorang gadis yang dia tidak ketahui sekarang berada di mana. Akan tetapi karena dia sudah mendengar dari Jenderal Cao Liang bahwa Lu Cheng itu adalah adik angkat dari Shanti Dewi dan hal itu tidak pernah disinggungnya, juga tidak oleh Qian Bu yang dipesannya selama mereka berdua melakukan perjalanan bersama Shanti Dewi, maka sekarang dalam kesempatan menanti dalam suasana tegang itu, ingin dia mencari keterangan kepada Shanti Dewi tentang diri gadis yang dicintanya itu. Adik Shanti, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, katanya berbisik agar jangan terdengar orang lain kecuali mereka berempat. Apakah itu, Li Koko? Aku ingin bertanya tentang Lu Cheng atau Chandra Dewi. Shanti Dewi hampir menjerit ketika mendengar disebutnya nama Lu Cheng dan tak terasa lagi air matanya bercucuran di sepanjang kedua pipinya. Tentu saja Qian Li dan Qian Bu terkejut. Gak Bun Beng menghela napas panjang. Sute, mengapa engkau menanyakan dia? Dia adalah adik angkat Dewi, dan sudah tewas secara menyedihkan sekali. Justru itulah yang akan saya bicarakan, Su Heng. Adik Chandra, dia itu. Nona Lu Cheng itu, dia belum mati. Sepasang mata yang lebar itu terbelalak, dan dengan bingung Shanti Dewi menoleh kepada Bun Beng. Pendekar ini memandang Qian Li dengan tajam dan penuh teguran, kemudian dia berkata, Sute, jangan bicara yang bukan-bukan. Aku sendiri telah turun ke dalam sumur di mana dia terjerumus untuk menyelidiki dan baru turun sebagian saja aku sudah pingsan. Dia sudah tewas. Kami juga mendengar dari Jenderal Cao Liang bahwa dia sudah mati di dalam sumur maut, sungguh pun Jenderal Cao tidak bercerita tentang Su Heng, kata Qian Bu. Akan tetapi, tenangkan hatimu, Moi, sesungguhnya Nona Lu Cheng itu masih hidup. Kami sudah berjumpa beberapa kali dengan dia, bahkan yang terakhir ini kami melihat dia di kota raja. Benarkah? Benarkah itu? Qian Li lalu menceritakan pertemuannya dengan Cheng Cheng di rumah Jenderal Cao, dan betapa gadis itu melarikan diri tidak mau menemui mereka atau Jenderal Cao, betapa jenderal itu sekeluarganya menyembahyangi nona itu. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.